Oke baik, terima kasih mulai ya, Pak? Iya, Bu, Oke silakan. terima kasih, tugas satu yang saya kerjakan, intinya saja, Pak, ya? Iya, boleh sambil share screen boleh, Bu. Oh share screen, oke. Oh Tuhan. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan, Bu. Oke, baik, di tugas ini, status seperti yang dilihat, status dokumen, masih Mhm, draft, kemudian juga saya ambil mouse dulu, Pak, boleh, Bu. mouse-nya lagi di-charger. Oke, status dokumennya yaitu, draft, kemudian manajer produknya atau jasa ya, ini saya lebih bergerak di bidang jasa. Kemudian divisi penanggung jawab utamanya ada pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian divisi pendukungnya yaitu manajemen usaha dan inovasi digital marketing dan branding, kemitraan dan ekosistem. Programnya peningkatan kompetensi dan keberlanjutan usaha salon dan barbershop. Deskripsi singkatnya, program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, serta Oke, strategi. tapi di sini belum muncul ya, Bu, ya? Apanya? Ininya, Bu, apa, Slide? Presentasinya. presentasinya. Oh, belum muncul ya? Oke itu Mhm, mungkin ke ini. berarti oke, Ibu yang pakai ini, Bu, yang screen gitu, Bu? Jangan yang, apa, langsung tuh, Bu. Nah, Ah, ini, Bu, sudah, Bu. ya. Oke, Pak. Mhm, Jadi di status dokumen seperti yang dilihat tadi ada draft, manajer, produknya saya sendiri, kemudian divisi penanggung jawab utamanya pelatihan dan pengembangan SDM, pendukungnya manajemen usaha dan inovasi digital marketing dan branding, kemitraan dan ekosistem. Programnya yaitu peningkatan kompetensi dan keberlanjutan usaha salon dan barbershop. Deskripsi singkatnya, program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, serta strategi digital marketing bagi pelaku usaha salon dan barbershop dengan fokus pada 3 segmen utama yaitu, brother hair, barbershop pria, salon wanita, dan unisex atau general. Tujuannya memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai standar profesional. Usaha dapat dikelola secara berkelanjutan dan pelaku bisnis mampu beradaptasi dengan tren serta teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Latar belakangnya, industri jasa salon dan barbershop di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan perawatan diri. Segmentasinya yaitu pada barbershop pria, salon wanita maupun unisex atau general. Salon terus mengalami peningkatan permintaan, namun mayoritas pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain yaitu kompetensi teknisnya terbatas. Banyak tenaga kerja salon dan barbershop belum menguasai teknik modern sesuai tren, misalnya fade, balayage, hair coloring, fashion. Kemudian standar pelayanan belum konsisten sehingga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Manajemen usaha lemah, kesulitan dalam mengatur keuangan, pricing layanan, hingga pembagian tugas staf. Karena seperti yang kita lihat, kalau salonnya tidak profesional, terkadang antar karyawan sendiri itu yang saya lihat Pak, sering berantem, rebutan pasien dan lain sebagainya. Tidak ada sistem reservasi dan customer management yang efisien, minim pemanfaatan digital marketing, pelaku usaha masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, belum mampu mengoptimalkan media sosial, konten visual maupun iklan online untuk menarik pelanggan baru. Tidak ada pendampingan berkelanjutan, program pelatihan yang ada sering berhenti setelah materi selesai tanpa mentoring atau monitoring, akibatnya implementasi di lapangan kurang maksimal. Ekosistem usaha kurang mendukung, sulit mendapatkan akses ke supplier produk grooming, kecantikan dengan harga bersaing, minim kolaborasi dengan komunitas platform digital maupun dukungan pemerintah. Tujuan yang diharapkan meningkatkan kompetensi teknis tenaga salon atau barbershop,
membekali keterampilan manajerial dan kewirausahaan, memperkuat pemanfaatan digital marketing, menumbuhkan inovasi layanan sesuai tren, menjamin keberlanjutan usaha jangka panjang. Dampak yang diharapkan, terciptanya tenaga kerja profesional dan kompeten, peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, usaha salon lebih berdaya saing dan berkelanjutan, munculnya usaha baru di sektor kecantikan yang lebih up atau lebih tumbuh, kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Solusi yang diusulkan ada di 8 minggu, segmennya semua materinya orientasi program dan mindset wirausaha salon, detail yang dipelajari pengenalan tren industri, peluang bisnis, mindset profesional, komitmen keberlanjutan. Untuk spesial hair atau rambut laki-laki, teknik pangkas dasar dan modern, model grooming pria dalam, baik jenggot, scalp care, hair spa pria, fade, undercut, crop cut, penggunaan clipper dan razor, standar kebersihan alat. Salon wanita, hairstyling dan coloring, rebonding, make up, spa facial, nail art. Detail yang dipelajari teknik blow, rebonding, smoothing, pewarnaan, tren pewarnaan rambut rusak, make up tradisional, modern, flawless, nail art, dan lain sebagainya. Unisex general multi skill training, layanan dasar untuk pria atau wanita, anak, cross skill tenaga kerja. Semua manajemen usaha dan operasional, yaitu manajemen keuangan sederhana, pricing layanan, sistem antrian, reservasi dan online. Kemudian, semua digital marketing dasar, branding salon, membuat konten IG, TikTok, katalog layanan, copywriting, promosi. Kemudian juga untuk semua digital marketing lanjutan, video before after, customer testimonial, mungkin bisa dengan menggunakan kaidah, digital marketing seperti PAS dan lain sebagainya, strategi iklan berbayar, retargeting. Kemudian semua inovasi dan keberlanjutan usaha, model bisnis salon jangka panjang, loyalty program, kemitraan, supplier, scale up. User stories, cerita pengguna, terdiri dari pengguna, cerita, kriteria penerimaan, dan unit penanggung jawab. Dari pemilik, saya ingin mempelajari tren haircut modern agar pelanggan loyal dan merasa up to date. Minimal 3 model potongan rambut tren diajarkan dan bisa dipraktikkan oleh peserta, yang menjadi penanggung jawabnya divisi pelatihan dan pengembangan SDM. Pemilik salon wanita, saya ingin memahami digital marketing agar lebih banyak pelanggan baru booking lewat Instagram atau TikTok. Akun media sosial peserta aktif terkelola dengan minimal 10 konten promosi berkualitas dalam 1 bulan. Divisi yang bertanggung jawab yaitu digital marketing dan branding. Tenaga kerja salon atau karyawan, saya ingin dilatih multi skill baik dari rambut, wajah, kuku agar lebih fleksibel dalam melayani pelanggan. Minimal 70% peserta mampu menguasai 2 sampai 3 keterampilan tambahan. Yang bertanggung jawab divisi pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk pelanggan pria atau customer pria, saya ingin barbershop punya sistem booking online agar tidak perlu antri lama. Tersedia sistem booking, aplikasi WhatsApp, website yang diuji coba oleh minimal 50 pelanggan. Divisi manajemen usaha dan inovasi. Pelanggan wanita, saya ingin mendapatkan layanan salon yang konsisten, higienis, dan sesuai tren kecantikan yang terbaru. Minimal 80% pelanggan merasa puas, setelah melalui survei kepuasan setelah menerima layanan. Divisi manajemen usaha plus inovasi plus quality control. Kemudian metriknya, indikator indikator keberhasilannya, 80% peserta pelatihan meningkatkan skill teknik sesuai standar, 70% peserta aktif menggunakan digital marketing dalam 3 bulan, 50% usaha mengalami peningkatan pelanggan, lebih dari 20% dalam 6 bulan, 30% peserta berhasil membuka usaha baru setelah program, tingkat kepuasan pelanggan lebih besar dari 85% berdasarkan survei. Roll out phase atau tahapan peluncurannya, fase 1 persiapan, 1 bulan, penyusunan kurikulum pelatihan baik teknis, manajerial, dan digital, rekrutmen peserta dan mitra. Fase 2 pelatihan inti 2 bulan, pelatihan teknis sesuai segmen, untuk, laki-laki, wanita, dan unisex, workshop manajemen usaha dan digital marketing. Fase 3 sudah pada tahapan implementasi 3 bulan, peserta menerapkan keterampilan di usaha masing-masing, pendampingan online dan onsite. Kemudian di fase 4 evaluasi dan monitoring 2 bulan, penilaian hasil usaha, omset dan kepuasan pelanggan.
feedback dan perbaikan sistem. Fase 5, scale up dan kolaborasi lanjutan, penguatan ekosistem supplier platform booking komunitas UMKM, kemudian juga di pengembangan model bisnis untuk keberlanjutan jangka panjang. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas, mohon dikoreksi kalau ada kekurangan, nanti bisa diperbaiki. Baik, demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya, Pak? Ya baik, oke. Oke Bu, saya lihat sudah bagus gitu ya. Oke, eee, untuk bisnis ini, itu apa perbedaannya Bu? Atau, eee, keunggulan dari bisnis Ibu dengan kompetitornya gitu? Keunggulannya, Mhm, ini iya Bu, keunggulannya, mungkin menerapkan, sistem online, kalau yang lain yang mungkin yang saya lihat mungkin langsung mhm, kalau kita mau ke salonnya unik ya, produknya berbeda dari yang lain maksud Bapak kan? mhm, Artinya kita menerapkan sistem, booking online, yang mungkin beradaptasi dengan, dunia digital sehingga kita bisa dikenal bawah salon yang akan dibuat ini atau yang akan disusun ini, usaha ini berbeda dengan yang lain. Kemudian, tadi, teknik, perlu keterampilan karyawannya biar nanti karyawannya tahu, paham cara memotong rambut pria dan wanita dengan model-model terbaru. Mungkin itu, Pak. oke. Mmm, tapi di kompetitor kita juga tidak menerapkan seperti ini Bu? Atau sama gitu? Ada, kompetitornya ya kalau ada yang ini, Pak, yang apa namanya tuh, yang saya buat, walaupun ada Mhm, kompetitornya menyediakan ini juga, tapi yang saya lihat kalau untuk yang skema yang saya buat ini, mhm, maksudnya usaha yang saya rancang ini, eee, mhm, at yang saya lihat di tempat yang mau saya buat ini, mhm. belum ada yang menerapkan seperti yang saya sampaikan. Nah, apa perbedaannya berarti, Bu, dengan Eee, de dia, eee eee, dia sama-sama salon, mhm, tetapi yang dia tidak ada, dalam hal ini kan ini selain ini juga, saya melihat dari konsep salonnya yang sudah profesional itu, Pak, seperti salonnya Jony Andrean, mhm, kemudian Rudy Hadiswarno yang dia tidak hanya, punya standar pelayanan untuk melayani pelanggan, tetapi dia juga, menciptakan tenaga kerja atau menyediakan kursus seperti itu, sehingga nanti orang yang mau kursus bisa nanti pada saat membuka salon, bisa juga, bisa menjadi karyawan di tempat mereka itu sendiri atau membuka peluang wirausaha lainnya. Mungkin itu mmm, yang oke, saya ini, Pak, saya bukan terobsesi, saya melihat contoh salon yang memang tenar, Jony Andrean dan Rudy Hadisuwarno itu. mhm, oke oke, baik. Oke, terima kasih Bu Katri. Oke, cukup Bu. Oke Kira-kira seperti itu tidak, Pak? Kalau oke, iya Bu, kalau oke. Jadi ada sedikit yang nanti Ibu Katri itu bisa diperbaiki dari, gap-nya Bu, atau kalau apa, suatu bisnis itu yang paling bagus kan adalah antara bisnis kita dengan bisnis orang lain itu berbeda gitu, Bu. mhm, Walaupun misalkan kita sama, satu jenis, tapi kita punya nilai keunggulan. Nah, keunggulan itu kita harus bisa ciptakan itu. mhm, Nah itu, Bu, yang harus kita lihat dan baik cukup, Bu, bagus. Tapi nanti, silakan untuk apa, di apa, mhm, diferensiasinya itu lebih ya. dikuatkan lagi gitu, Bu, ya.
Ya, Kak. Oke, Pak Nikolas deh. Pak Nikolas, untuk tugas kedua sudah, Pak? Oke. Gimana Pak Nikolas? Oh, suaranya ya kurang ini ya. Oke, baik. Silakan. Pak Ridwan, suara Pak Nikolas jelas nggak? Atau Nggak jelas, Kak. sini? Tidak jelas, terpotong-potong. Oh, sinyalnya, Bang. Pak Nikolas yang tugas kedua aja, Pak. Eh, baik. Ya, Pak Nikolas kayak mas suaranya ini apa ya? Pak, punten suaranya kayak mah ini agak ini ya gangguannya, Pak. Suaranya jedanya ini Pak agak apa, Gema. suaranya tuh agak kurang jelas, Pak. Iya, Ya. menggema. Coba, Pak. Masih tetap tuh, Pak. Apa ya? Pak Nikolas jadi masih tetap suaranya oke deh. Oke nggak apa-apa Pak Nikolas, cukup aja deh, Pak. Kita langsung saja ya Bapak dan Ibu. Iya, boleh stop screen, Pak. Oke, Pak Nikolas nanti, Pak Nikolas jadi nanti untuk pas, uji kom itu jangan sampai, ini ya, Pak, ya, jangan sampai ada gangguan ya, Pak, ya. Oke. Jadi nanti, Pak Nikolas, jadi yang, saya sudah kemarin, bicarakan Bapak dan Ibu, jadi karena uji kom itu waktunya terbatas, jadi hal-hal yang seperti ini tuh kadang, sebenarnya tidak terduga ya, Pak Nikolas ya tiba-tiba suaranya gitu ya. Tapi diharapkan ketika kita ini nanti, pas uji kom, itu kita periksa terlebih dahulu ya Pak Ridwan ya device-nya gitu ya yang kita gunakan. Kadang kala, gini Bapak dan Ibu, eee, s banyak kejadian ketika mau uji kom, itu ketika kita buru-buru ya buka laptop ternyata laptopnya lagi proses, ini, ke-reset gitu. Nah Pak Ridwan, jadi nunggunya itu 30 menit gitu, sehingga nanti jadwalnya bisa dibatalkan gitu ya. Pak Ridwan itu banyak sekali Pak Ridwan dan Bu Gantri. Jadi kan, kesalahan atau gangguan teknis kan kadang, kita itu tidak tahu ya, ada juga yang tidak tahu dan ada juga yang tahu gitu. Atau tiba-tiba mati lampu gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, mohon Bapak dan Ibu, silakan mempertimbangkan gitu ya.
Paling nanti ketika nanti mau uji kom, pastikan misalkan laptopnya itu ya bisa sampai 30 menit Pak Ridwan ya, kuat sampai 30 menit. Nah, seperti tadi Bu Nur Aiman nih, Bu Nur Aiman ini baru ngechat ternyata mati lampu, di rumahnya gitu, Pak Nikolas. Nah, sehingga ini hal-hal yang seperti kayak gini, itu jadi pelajaran untuk kita ya semua ya, pas uji kom itu tidak ada toleransi gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu kan sudah bayar ya, sudah bayar gitu ya, sehingga pas uji kom itu kita waktunya juga terbatas, sehingga ini harus bisa diantisipasi gitu. Entah itu nanti, diperkirakan saja Bapak dan Ibu, yang pertama adalah mati lampu ya, mati lampu itu, hal yang mungkin sebelum kita tidak, diduga gitu ya, tapi kita pastikan harus menyiapkan gitu, setidaknya ketika kita mau uji kom yang pertama baterai kita harus, full gitu ya. Yang kedua, kita coba persiapkan terlebih dahulu pada Ridwan atau Bu Gantri, 30 menit sebelum kita mulai, laptop kita pastikan, tidak mengalami gangguan misalkan, eee, yang pertama adalah riset gitu ya, ke-reset gitu jangan sampai seperti itu. Terus kita coba, eee, cek sound gitu ya, di Zoom kan ada ya Zoom. Nah coba suara kita apakah, di, Zoom itu suaranya kita bagus atau ada kendala. Nah itu hal yang seperti itu kita 30 menit itu persiapkanlah Bapak dan Ibu ya. Sama juga yang ketiga barangkali Bapak dan Ibu ini mati lampu jadi, coba untuk, pakai hotspot HP gitu ya, bisa gitu. Nah itu, hal-hal seperti itu semoga jadi pelajaran untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Ya, oke Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Nggak mau dipraktekkan yang kedua tadi, Pak? Oke baik, oke. Cukup, setiap ha hari ya, Bu, ya? Jadi satu hari kita cukup satu aja, karena waktunya ternyata, 30 menit gitu ya. Hmm, Ya, oke. oke. Nanti jam setengah 10 lagi ya, Coach. Iya, oke. Baik, nanti oke. Bapak dan Ibu, ini, materi keempat di hari pertama, nanti output untuk pelatihan ini adalah melakukan atau mampu melakukan analisis harga pokok atau HPP gitu ya. Nah, ini ada yang tahu HPP? Harga ini ya, pokok penjualan yang maksudnya itu disitulah Mhm, batas nolnya gitu. Pulang pergi apa? Keluar masuknya ya, biaya sama dengan ini. oke. Pak Nikolas coba bisa jawab, Pak? Masih gangguan atau gimana, Pak? Jadi kalau harga pulang pokok atau HPP ini adalah harga dasar atau menjadi harga modal ketika kita melakukan transaksi penjualan barang, Pak. Oke, harga modal. Ada lagi? Oke, ini selamat datang Bu Nur Aiman. Apa tadi saya lihat nih di sini lampunya mati. Iya, Bu, oke. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya, Pak. Sering mati lampu, Bu? Kadang sih Pak sering Hmm. seminggu ada aja. Oh, seminggu ada aja. Ibu di Pekanbaru atau di mana, Bu? Kan saya di ujungnya Sumatera Barat. Kadang jaringan nggak lama sih Pak, setengah jam. Tadi lumayan juga sih. Oh, alah itu. Nah, Ibu Nur Aiman nanti pas uji kom, Bu Nur Aiman harus mengantisipasi ya, Bu ya, hal-hal seperti ini. Karena tadi Bu Nur Aiman bilang bahwa mati lampunya itu sering gitu ya, kadang seminggu sekali. Nah, takutnya pas jadwal uji kom itu mati lampu gitu ya. Nah, Ya, nanti bisa pakai apa gitu ya, pakai
hotspot sendiri terus atau misalkan baterainya dicas sampai full gitu, Bu, ya. Ya, Oke. Pak. Ujiannya tanggal 23 ya, Pak ya? Oke, ujiannya tanggal 23, Bu. Oke, sebentar. Oke, sebentar, Bu, ini. Oke. Ini, sebentar ini. Ya, ujiannya tanggal berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Bukannya tanggal nggak tahu juga, Pak. Saya lihat di Oke. blog tanggal 23. Hmm. Ya udah. Lihat di iklannya ya, Bu? Iya. Iya. Tanggal 23, Bu, ya. Oke, baik. Sebentar. Masih, Bu. Nggak tahu. Ya di iklannya kayak gitu. Tanggal 23. Hari apa, Bu? Itu, Bu? Hari Selasa. Hari Selasa, Pak. Oh, hari Selasa. Oke. Oke, nah ini Bapak dan Ibu. Oke, Pak Nikolas boleh minta bacakan? Harga pokok penjualan atau HPP adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang akan dijual atau untuk memproduksi barang jadi. HPP menjadi dasar dalam penetapan harga jual produk agar bisnis memperoleh keuntungan yang sehat. Oke, Bapak dan Ibu, ini penting sekali Pak Nikolas. Pak Nikolas orang akuntansi ya. Nah, entrepreneur atau wirausaha itu harus tahu Bapak dan Ibu yang namanya HPP gitu ya. Jadi ketika kita ini menentukan sebuah barang atau jasa harganya berapa, itu kita yang dilihat dari harga pokok penjualan gitu ya. Dari biaya yang kita keluarkan dan margin yang kita inginkan. Nah, sebenarnya simpel ya Bapak dan Ibu ya. Tapi hal yang seperti ini itu jarang Bapak dan Ibu di UMKM. Kenapa? Karena tadi gitu ya, ada faktor ya yang mempengaruhi misalkan UMKM itu melihat Eee, kompetitornya yang di samping itu harganya segini. Nah, jadi dia bisa aja Pak Nikolas itu merubah harganya sesuai dengan, kompetitor di tetangganya gitu, tanpa dia melihat, eee, barang yang dia peroleh untuk memproduksi sebuah barang atau jasa tersebut, itu kan pasti berbeda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Kadang, barang untuk kita dibuatkan sebuah barang ataupun jasa, pasti kan berbeda-beda gitu ya. Nah, kadang kita dalam hal yang sepele ini, kita kadang lupa gitu, bahwa HPP itu sangat penting. Nah, adapun tujuan analisis HPP, yang pertama adalah mengetahui Bapak dan Ibu, biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh produk gitu. Jadi, kita itu tahu Bapak dan Ibu, tujuan kita membuat HPP itu ya kita tahu biaya yang kita keluarkan untuk produksi itu berapa gitu. Yang kedua, kita bisa menentukan harga jual yang tepat agar memperoleh margin keuntungan. Jadi, ketika kita sudah tahu biaya produksinya berapa, kita juga tahu Bapak dan Ibu kira-kira, margin atau keuntungan yang kita peroleh itu berapa gitu. Nah ini yang dasar dari HPP ini. Yang ketiga adalah menilai efisiensi proses produksi atau pembelian barang. Nah,
ketika kita sudah tahu, biaya produksinya dan memperoleh produk tersebut, dan kita juga sudah tahu nih, dalam menentukan harga. Nah, ketika kita sudah, melakukan proses untuk menciptakan sebuah barang atau jasa, maka kita tahu Bapak dan Ibu menilai gitu, apakah, bisa gitu ya, ini menganalisis bahwa biaya produksinya itu misalkan yang tadinya 100 bisa nggak ya kalau 90 gitu, atau, kalau kita, turunin tapi kita bisa mendapatkan margin dengan margin yang sesuai atau yang diinginkan, itu bisa boleh Bapak dan Ibu. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu, keuntungan yang kita bisa dapatkan atau nilai tambahnya gitu. Nah, untuk melakukan efisiensi, Bapak dan Ibu, efisiensi efisiensi itu dilakukan ketika proses barang atau jasa itu sudah kita buat, Bapak dan Ibu. Nah, banyak yang salah adalah ketika kita melakukan efisiensi itu di awal. Misalkan Bu, Gatri nih mau membuat sebuah kue gitu ya untuk dijual. Nah, Bu Gantri langsung menilai membuat efisiensi itu di awal ketika baru memproduksi gitu ya. Nah, efisiensi itu bisa kita lakukan ketika kita sudah membuat dan mendapatkan, eee, menentukan harga jual. Setelah itu kita melakukan proses dan kita menganalisis gitu, Bu, dari produksi dan harga yang kita tentukan margin itu kira-kira mana sih yang kita bisa, efisiensikan gitu ya. Nah, efisiensi itu adalah proses setelah, selesai kita menentukan harga jual pada nih. Terus yang keempat adalah membantu dalam pengambilan keputusan keuangan dan strategi harga. Nah, karena kita sudah tahu semua, maka kita jadi tahu gitu dalam pengambilan keputusan keuangan itu seperti apa. Nah, adapun komponen biaya dalam perhitungan untuk HPP itu ada 3 ya Bapak dan Ibu, yaitu persediaan awal barang, yang kedua adalah pembelian bersih, yang ketiga adalah persediaan akhir barang. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah rumus HPP. Jadi untuk menghitung jumlah HPP, terdapat sebuah rumus sederhana ya yang kita bisa gunakan dalam sistem akuntansi. Rumus HPP adalah sebagai berikut, yaitu persediaan awal barang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini ini adalah contohnya. Misalkan ini adalah contoh, bisnis di bidang jasa gitu ya Bapak dan Ibu, kita contohkan saja kasusnya itu adalah kita misalkan membuat sebuah perhitungan HPP untuk perusahaan agensi digital marketing gitu ya. Nah, jadi, kita langsung saja misalkan agensi Pak Nikolas gitu ya, misalkan agensi Pak Nikolas itu mendapatkan klien untuk campaigns digital marketing selama 1 bulan dengan layanan berikut gitu ya. Yang pertama adalah desain grafis dan konten sosial media, manajemen iklan, dan copywriting atau pelaporan gitu ya. Nah, klien ini membayar Bapak dan Ibu 15 juta untuk perusahaan Pak Nikolas. Nanti perusahaan Pak Nikolas ini akan menghandle semua media sosialnya, iklannya, dan pelaporannya gitu dalam 1 bulan, dan klien ini membayar 15 juta Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu Pak Nikolas itu merinci Bapak dan Ibu, membuat komponen perhitungan sebagai HPP-nya atau biaya langsungnya. Nah, ada komponennya yang dikeluarkan oleh perusahaan agensi Pak Nikolas. Yang pertama adalah gaji freelance desainer gitu ya, misalkan 1 bulan, terus gaji freelance eee, copywriter copywriting, terus ads budget, tool desain, tool schedule, biaya pelaporan, dan, totalnya yang dikeluarkan itu Bapak dan Ibu
dari komponen-komponen biaya ini, yaitu totalnya adalah 9.500.000 gitu ya. Nah, ini adalah perhitungan laba kotornya Bapak dan Ibu adalah, jadi pendapatan proyek itu kita kan dapat 15 juta ya. Nah, 15 juta itu kita rincikan Bapak dan Ibu semua biaya yang kita keluarkan itu sebesar 9.500.000. Maka laba kotornya kita adalah 5.500.000. Nah, tadi rumusnya adalah, 5.500.000. Nah, kita ini Bapak dan Ibu mencari margin gitu ya, margin kira-kira keuntungan yang kita pengen, dapatkan itu dari persentase pendapatan awal itu kita 15 juta klien membayar dan komponen yang kita keluarkan itu 9.500.000 berarti totalnya sekitar 5.500.000 gitu ya, ya, laba kotor kita. Nah, kita menghitung Bapak dan Ibu berapa persennya sih dari 5.500.000 itu, maka, rumusnya itu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100. Nah, 5.500.000 dibagi 15 juta dikali 100 maka totalnya margin yang kita peroleh itu dari 15 juta itu 36,67%. Nah, kalau 36,67% ini, kalau kita sesuai dengan perhitungan kita Bapak dan Ibu, di awal bahwa sebuah ide bisnis atau baik itu produk ataupun jasa, kalau misalkan, kita bisa mendapatkan margin sekitar 25% gitu ya, dari keuntungan bisnis kita, maka kita bisa melakukan akselerasi atau percepatan. Artinya Bapak dan Ibu kalau kita, di atas 25 di sini ada 36 berarti kita bisa melakukan akselerasi. Artinya bisnis ini bagus gitu kalau kita misalkan jalankan. Nah ini adalah Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk materi pertama, Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu silakan, buatlah analisis harga pokok penjualan HPP untuk suatu bisnis, jasa, atau produk nyata yang Anda pilih ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak dan Ibu yang pertama adalah Bapak dan Ibu, kalau kita merujuk pada akselerasi maka 20% itu, harga mati gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan menghitung HPP-nya itu, untuk marginnya sebisa mungkin di atas ya 25% gitu ya. Oke, terus yang kedua Bapak dan Ibu untuk produk atau jasa atau ide bisnisnya yang Bapak dan Ibu tuangkan ini sesuai dengan tugas satu dan tugas kedua ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk ide bisnis yang kita nanti dibuatkan project itu kalau bisa dari tugas ke satu, tugas kedua itu sama gitu ya. Sehingga ini nanti untuk penilaian di akhirnya atau output dari pelatihan itu jelas gitu Bapak dan Ibu. Oh, Oke. jadi maaf Pak, boleh nanya berarti minimum apa namanya marginnya itu 25% baru sehat gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi karena kita melihat bahwa untuk sebuah bisnis kalau bagus ada 25% gitu ya. Misalkan, banyak kejadian, Bu, kenapa sih harus 25% gitu ya. Nah, karena kita berbasiskan akselerasi, maka akselerasi kan percepatan, Bu, ya. Yang namanya percepatan kan adalah lompatan, Bu. Jadi lompatan itu standarnya adalah 25%. Tapi gimana gitu kalau misalkan bisnis kita itu bisnis retail gitu, Bu, ya. Misalkan bisnis retail itu misalkan toko gitu ya, yang misalkan keuntungannya 5% gitu. Nah, eee, berarti Bapak dan Ibu juga bisa menilai gitu ya, ketika misalkan marginnya itu 5% atau di bawah, untuk proses menjadi besar itu butuh waktu berapa tahun, Bu? Cukup lama gitu. Oke, nah ini nanti Ibu bisa menilai sendiri gitu ya. Misalkan ada Bu, misalkan toko itu apa, laris banget Bu ya, laku banget nih. Tapi keuntungannya itu misalkan agen kan biasanya ngambil apa, di bawah 5% Bu ya, 1% atau 2% gitu.
Nah, dia pasti Bapak dan Ibu coba tanyakan berapa lama dia seperti ini, pasti butuh proses yang lama gitu atau butuh modal yang banyak gitu ya. Nah, pastikan nanti kita sepakat ya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah pastikan untuk perhitungan marginnya kalau bisa adalah 25%. Yang kedua adalah untuk ide bisnisnya itu dari tugas ke satu, tugas kedua, dan tugas ketiga ini sama ya. Jadi jangan berbeda. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut aja atau ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, yang kedua, Bapak dan Ibu, di materi kedua yaitu mampu menghitung biaya investasi. Nah, kira-kira apa sih Bapak dan Ibu biaya investasi itu? Modal awal yang kita keluarkan untuk pertama kali membuka bisnis, entah itu lokasi, peralatan, dan lain sebagainya, Pak. Oke, ada lagi? Segala sesuatu yang dikeluarkan baik uang maupun dalam bentuk yang lain-lainnya gitu Pak dalam memulai usaha. Investasi kan nggak harus cuma uang gitu. Hampir mirip ya begitu ya, semua modal. Hmm, oke. Oke. Nah, ini ya ada ya kayak Bu Nur Aiman boleh minta bacakan? Eh, Biaya investasi adalah semua pengeluaran awal yang dikeluarkan saat memulai usaha agar usaha bisa berjalan dan menghasilkan keuntungan. Oke. Bapak dan Ibu, jadi, kalau kita lihat bahwa apa itu biaya investasi adalah tadi ya, yang tadi Bu, ini sudah sebutkan, yaitu pengeluaran awal yang dikeluarkan saat memulai usaha gitu Bapak dan Ibu. Nah, karena kita fokusnya ini adalah UMKM atau kewirausahaan, bukan investasi skalanya besar gitu ya, yang perusahaan gitu. Tapi, ya untuk kewirausahaan itu Bapak dan Ibu, kalau biaya investasi itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk, sebuah bisnis gitu ya dalam memulai usaha. Nah, Bapak dan Ibu ini penting sekali nanti, bisa, Bapak dan Ibu atau ketika menjadi dosen ataupun, pelaku bisnis, pastikan ketika kita di awal dalam mengembangkan usaha, itu kita harus menghitung dulu Bapak dan Ibu biaya investasinya. Misalkan Bu Nur Aiman ingin membuka, kuliner gitu ya, kuliner empek-empek gitu Bu, misalkan, kuliner empek apa Bu kira-kira di sana kulinernya di Sumatera? Sanjay. Sanjay ya, Bu, ya? Keripik Sanjay. Oh, kerupuk Sanjay Balado. nah itu. Nah itu bisa Bu. Nah, misalkan kita keluarkan, biaya sebesar 100 juta. Nah, 100 juta itu bisa balik modalnya kapan ya Bu ya? Nah itu, kita jadi harus tahu Bu, hal-hal seperti itu. Nah, itu penting Bapak dan Ibu, ini penting sekali walaupun, eee, kadang banyak orang yang bilang kalau wirausaha itu nggak harus pinter matematika gitu ya, Pak Nikolas ya. Ini mitos Pak, banyak. Pak Nikolas banyak, UMKM itu, eee, kenapa UMKM kita itu dipandang remeh Pak Nikolas, karena kadang UMKM itu nggak pengen Pak belajar kayak misalkan perhitungan, bagaimana sih dia modal yang dia keluarkan, terus balik modalnya berapa bulan kan. Nah, kadang ini nggak dibayangkan Bu, atau nggak direncanakan gitu ya. Nah, biaya investasi itu dibagi menjadi 2 Bapak dan Ibu, biaya investasi tetap, fixed investment, dan modal kerja atau biaya tidak tetap atau, untuk operasional gitu ya Bapak dan Ibu. Nah,
Ini adalah contohnya Bapak dan Ibu, ini adalah biaya investasi tetap atau fixed investment. Jadi biaya yang hanya dikeluarkan sekali di awal untuk pembelian barang jangka panjang yang bisa kita gunakan bertahun-tahun. Nah, adapun seperti tempat usaha, mesin kopi, meja, kursi, etalase, sistem kasir, biaya izin usaha. Nah, eh, komponen-komponen ini dinamakan biaya tetap karena apa? Karena bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu Pak dan Ibu. Oke. Nah, adapun sorry ini oke. Nah, adapun biaya tidak tetap atau biaya untuk menjalankan operasional usaha sehari-hari. Nah, untuk biaya operasional ini Bapak dan Ibu itu bisa bentuk harian atau bulanan gitu ya, atau misalkan 3 bulanan gitu ya. Nah ini, nah biaya, tidak tetap ini adalah biaya yang, waktunya itu pendek Bapak dan Ibu, jangka waktunya. Seperti bahan baku awal untuk pembuatan kopi, di sini ada gula atau snack gitu ya. Terus gaji karyawan kan 1 bulan juga kita harus keluarkan ya, Ibu, ya. Nah, untuk nomor 3 ini, di biaya fixed investment Bapak dan Ibu atau biaya tetap. Nah, yang keempat adalah sewa tempat. Nah, sewa tempat ini ternyata banyak juga yang UMKM itu yang hanya bulanan atau 2 bulan atau 3 bulan gitu Bapak dan Ibu. Yang kelima adalah biaya promosi, yaitu baik itu, menggunakan brosur ataupun media cetak yang lainnya ataupun menggunakan, media sosial gitu. Nah, ini adalah contohnya Bapak dan Ibu. Jadi contoh, ide proyek usaha di bidang investasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita ibaratkan kita membuat sebuah usaha di bidang, apa, di bidang kafe gitu ya. Nah, dengan modal, awal kita itu kita mengeluarkan uang 100 juta. Nah, kira-kira uang 100 juta ini balik modalnya atau break even point-nya itu di bulan keberapa gitu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah contoh usaha yang kita buat, yaitu kafe dengan co-working space, yaitu usaha ini menggabungkan warung kopi kekinian dengan area, co-working sederhana. Target pasarnya adalah mahasiswa freelance dan pekerja remote. Lokasi ideal dekat kampus atau kawasan perkantoran. Nah, ini adalah, deskripsi dari usahanya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita menghitung Bapak dan Ibu, rincian estimasi modal awal kita 100 juta ini kita gunakan untuk apa gitu ya. Nah, ini adalah komponennya dan ada estimasi biayanya. Komponennya itu ada renovasi tempat atau dekorasi, meja, kursi, stop, kontak, wifi, meja kopi, dan peralatan dapur, bahan baku awal, gaji pegawai, promosi awal, sewa tempat, dan lain-lainnya. Nah, untuk estimasinya itu total semuanya yang kita keluarkan Bapak dan Ibu itu sebesar 100 juta. Nah, perkiraan, misalkan kita membuat perkiraan pendapatan bulanan. Nah, sumber pendapatan dan estimasinya. Nah, sumber pendapatan, misalkan kita menentukan hasil dari penjualan minuman dan snack. Misalkan estimasinya adalah dalam 1 bulan itu 20 juta. Nah, setelah itu sewa tempat gitu ya, untuk orang bekerja ataupun misalkan untuk meeting gitu ya, untuk misalkan hal-hal apa yang bisa digunakan oleh orang yang kita sewakan gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini ada totalnya estimasi misalkan 10 juta. Nah, total pendapatannya adalah dalam 1 bulan ini kita 30 juta Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu, kita menghitung lagi biaya operasional bulanan itu kita berapa sih gitu ya. Nah, pertama adalah gaji pegawai, sewa tempat, bahan baku, listrik, dan wifi, dan lain-lainnya. Dalam 1 bulan ini kita sudah menghitung ternyata 18 juta Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu estimasi laba bersih bulanan berarti, hasil, eee, dari penjualan kita selama 1 bulan itu untuk yang kotornya adalah 30 juta, kita dikurangi Bapak dan Ibu, yaitu biaya operasional sebesar 18 juta. Jadi total bersihnya itu adalah 12 juta. Nah,
perkiraan balik modal dengan biaya investasi kita itu 100 juta, dengan 1 bulan itu kita mendapatkan 12 juta, maka kurang lebih 8,3 bulan atau kurang lebih 8 atau 9 bulan kita bisa balik modal gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu untuk dasar ini. Ketika kita mau membuat sebuah plan bisnis dengan merencanakan keuangan, maka biaya investasi ini sangat penting. Nah, ini tuh memberikan sebuah kejelasan yang tepat bagaimana bisnis kita itu agar terus berjalan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana bisnis itu apakah bisnis itu mengalami misalkan penurunan dalam 1 bulan ataukah dalam 1 bulan ini mengalami stagnan atau kenaikan. Nah, kejelasan ini itu akan kita ketahui ketika kita melakukan perencanaan ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah sebagai peta jalan Bapak dan Ibu untuk meraih sebuah hal yang Bapak dan Ibu inginkan gitu ya. Yang namanya bisnis itu kan ketika kita mengeluarkan biaya investasi 100 juta, maka 100 juta yang kita keluarkan itu kapan gitu balik modalnya gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi untuk tugas hari kedua, tugas kedua Bapak dan Ibu buatkan analisis biaya investasi dengan sesuai dan lengkap ya. Nah, sesuai dan lengkap ini Bapak dan Ibu silakan nanti bisa dibacakan kalau Bapak dan Ibu itu nilainya pengen, eee, 100 maka silakan untuk sesuai dengan yang A. Kriterianya yang A itu seperti apa? Seperti membuat, eee, biaya investasi dengan lengkap, sistematis, jelas, dan contoh yang diberikan dan relevan dengan konkret gitu. Nah, tapi Bapak dan Ibu jangan pilih yang C gitu ya, karena nilai pelatihan setiap tugas ini nilainya harus 70 gitu ya minimalnya. Jadi jangan sampai nilainya itu kurang dari 70, nanti ini tidak lulus Bapak dan Ibu. Nah, untuk tugas kedua, ini Bapak dan Ibu sudah jelas? Oke, sudah jelas ya? Kita lanjut, next. Ini nyambung juga dengan yang tugas 1, 2, 3 ya, Pak, ya? Iya, Bapak dan Ibu, nyambung juga. Oke, kita masih ada 2 materi dulu, kita break dulu Bu ya, karena insyaallah bisa mengejar di jam 9 Bu. Maaf Pak, apa yang kemarin itu video Zoom-nya nggak dikirimin ya Pak? Oh iya Bu, oke nanti saya kirim ya Bu ya? Ya biar ini Oke ulang. siap, oke baik Bu. Oke Pak Nikolas, aman ya Pak ya? Hmm, oke aman. Oke Pak Nikolas berarti, pernah praktek bisnis Pak? Atau pernah membuat sebuah project? Oke masih gangguan, oke. Kita, eee, 9.10 ya Bu ya? Kita break dulu, insyaallah bisa jam 9 kita selesai. Ya. Kita Ya, selesai. breaknya berapa lama Pak? 10 menit ya Bu ya? Oke, Oke. siap, siap. Baik. Recording stopped.